Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan topik terkait Property, Plant and Equipment atau PPE. Yang mana kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama M. Fajri dengan BP 1710532034. Selanjutnya Rizky Afrianda 1710532032 dan Afdal Rijal 1710532063. Yang mana pada topik kali ini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu definition, recognition, measurement, and presentation atau pengertian, pengakuan, pengukuran, dan presentasi dari PPE. Yang kedua itu impairment of asset atau penurunan nilai aset. Yang ketiga investment properties, akuntansi untuk mineral resources, dan aset disposal. Baik, masuk pada poin pertama yaitu pengertian PPE. Apa itu PPE atau aset tetap? Adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kembali kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode. Nah, adapun ciri-ciri dari PPE ini, yang pertama, digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Yang kedua, bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Yang ketiga, memiliki wujud. Nah, ciri-ciri PPE ini tidak berlaku untuk yang pertama hak penambangan, yang kedua itu reservasi tambang. Selanjutnya pengakuan PPE. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa yang akan datang atau masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, dan jika hanya biaya perolehan aset dapat diukur secara handal. Selanjutnya pengakuan PPE, yang mana yang pertama itu suku cadang utama dan peralatan siap pakai termasuk aset tetap jika digunakan lebih dari satu periode, hanya digunakan untuk aset tertentu, komponen yang diganti tidak diakui. Yang kedua, unit ukuran dalam pengakuan sesuai kondisi entitas. Di mana kriteria agregasi atau individualnya adalah mempengaruhi nilai aset dan mempengaruhi biaya depresi atau biaya operasi. Selanjutnya pengukuran aset tetap pada saat pengakuan. Harga perolehan yang pertama harga perolehan. Biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya, itu harga perolehan. Selanjutnya yang kedua adalah ada biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Nah, selanjutnya itu biaya yang dapat didistribusikan secara langsung. Yang pertama itu adalah biaya imbalan kerja yang timbul dari pembangunan atau akuisisi aset tetap. Yang kedua, biaya penyiapan lahan untuk pabrik. Yang ketiga, biaya handling dan penyerahan awal. Yang keempat, biaya perakitan dan instalasi. Yang kelima, biaya pengujian aset, apakah aset berfungsi dengan baik setelah dikurangi hasil penjualan produk tersebut. Yang keenam, komisi profesional atau professional fee. Nah, selanjutnya itu ada pengukuran biaya perolehan. Ada 6 pengukuran biaya perolehan. Yang pertama itu diskon, kedua itu pertukaran aset, yang ketiga pembayaran ditangguhkan, yang keempat pembelian dengan lump sum, yang kelima hibah pemerintah, yang keenam penerbitan saham. Nah, adapun pengukuran setelah pengakuan awal.
Yang mana ini ada dua model. Yang pertama itu cost model. Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar pertama biaya perolehan dikurangi dan akumulasi penyusutan serta akumulasi rugi penurunan nilai aset diakui itu, dicatat itu. Nah, yang kedua itu revaluation model. Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Nah, selanjutnya itu ada nilai wajar. Nah, apa itu yang dimaksud dengan nilai wajar? Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Nah, adapun analisis keuangan properti, plant and equipment atau PPE ini, sustainability of earnings adalah hal penting dalam proses menghitung return on asset atau ROA untuk mengetahui components profitability atau keuntungan bagi perusahaan. Untuk capital intensive companies, proporsi besar aset mereka adalah PPE dan hal pokok yang menjadi perhatian para investor perusahaan tersebut para investor perusahaan tersebut adalah asset replacement policy. Adapun analisis keuangan untuk PPE ini ada 5 yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu cost allocation, yang kedua itu depreciation, yang ketiga capital revenue and expenditures, yang keempat recognition and measurement, yang kelima impairment of value. Nah, mari kita uraikan masing-masing poin tersebut. Yang pertama itu cost allocation. Nah, kapitalisasi biaya dari aset mengimplikasikan bahwa aset tersebut mempunyai future service potential. Maksudnya adalah bahwa aset tersebut diharapkan bisa menghasilkan atau berhubungan dengan future resource flows. Matching concept menyatakan bahwa ada biaya-biaya tertentu yang tidak mempunyai future service potensial lagi gitu, dan harus dimasukkan sebagai beban atau expense selama periode revenue dapat dihasilkan dari biaya tersebut gitu. Karena biaya dari PPE ini ya memberi manfaat untuk beberapa periode, maka biaya tersebut harus diakui dan dibagi ke dalam beberapa periode juga. Nah, dibagi-bagi itu dalam periode. Hal ini disebut dengan cost allocation. Nah, poin yang kedua adalah depreciation atau penyusutan. Seperti yang kita ketahui bahwa depreciation itu kita lakukan terhadap aset tetap. Dalam hal ini long term asset atau aset jangka panjang berupa property, plant and equipment, kecuali tanah ya. Tanah itu tidak ada penyusutan. Nah, menurut AICPA, depresiasi sangat penting untuk memahami perbedaan antara accounting dan economic concept in income, dan juga memberikan penjelasan atas misunderstanding mengenai depresiasi pada akuntansi. Dalam ekonomi, melihat penyusutan itu sebagai nilai yang real dari aset, sedangkan di akuntansi itu nilai pemakaian yang sudah dipakai gitu kan, pengurangan nilai terhadap pemakaian dari suatu aset tetap. Baiklah, saya Rizky Afrianda akan melanjutkan materi selanjutnya. Ada 3 faktor proses penyusutan untuk jangka panjang. Yang pertama yaitu establishing the depreciation base. Menurut teori dasar, depresiasi adalah present value dari
semua aliran sumber kekayaan yang ada selama masa manfaat aset. Oleh karena itu, aset tersebut harus dikurangi nilai sekarang dari nilai sisa. Yang kedua, estimating the useful service life. Masa manfaat aset adalah periode saat aset diharapkan untuk berfungsi secara efisien. Akibatnya, masa manfaat bisa terjadi kurang dari physical life-nya. Yang ketiga, depreciation methods. Sebagian besar yang menjadi kontroversi dalam penyusutan akuntansi berkisar pada pertanyaan tentang metode yang tepat yang harus digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan dasar penyusutannya atas estimasi masa manfaatnya. Selanjutnya, metode-metode depresiasi. Yang pertama yaitu straight line method. Metode ini mengalokasikan porsi yang sama pada biaya depresiasinya untuk setiap periode. Yang kedua, accelerated. The sum of the year's digit and fixed percentage of declining base. Ini sering ditemukan pada penyusutan yang dipercepat. Hasil dari metode ini yaitu alokasi biaya yang digunakan pada tahun pertama lebih besar dibebankan dibanding tahun-tahun berikutnya. Yang ketiga, unit of activity. Penggunaan metode ini dilakukan ketika aset seperti aset mesin di mana mesin yang digunakan dalam proses produksi aktual dimungkinkan untuk menentukan tingkat aktivitas seperti total output yang diharapkan dari mesin tersebut. Capital revenues and expenditures. Pembelian dan instalasi dari plant and equipment tidak menghilangkan pengeluaran yang terkait dengan aset. Hampir semua aset membutuhkan maintenance periodik yang harus dibebankan pada expense. Biaya untuk perusahaan termasuk initial cost ditambah dengan semua biaya yang terkait dalam menjaga aset tersebut dalam working order. Jika penambahan pengeluaran memberikan peningkatan pada kegunaan aset di masa yang datang, maka pengeluaran tersebut tidak harus dibebankan pada beban masa sekarang. Pengeluaran yang meningkatkan kemampuan aset harus ditambahkan dengan biaya yang belum expired dan dibebankan selama periode yang telah diestimasikan. Recognition and measurements issues. User membutuhkan informasi yang berguna untuk memprediksi masa yang akan datang. Penggunaan current value pada balance sheet untuk melaporkan depresiasi akan membutuhkan pengetahuan mengenai nilai reinvestment dari tiap aset jangka panjang pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya, impairment value. Terdapat statement financial accounting mengenai impairment of value. Yang pertama yaitu SFAC nomor 6 mengindikasikan bahwa aset akan memiliki jasa yang bisa digunakan di kemudian hari dan masih memiliki nilai bagi perusahaan. Yang kedua, SFAS nomor 121 menyatakan mengenai pengakuan impairment untuk aset jangka panjang. SFAS nomor 121 menyatakan bahwa impairment terjadi ketika carrying amount dari aset tidak bisa tercapai atau not recoverable. Dalam SFAS nomor 121, perusahaan diharuskan untuk melakukan pengecekan atas aset jangka panjang, termasuk intangible asset. Apakah terjadi penurunan nilai ketika ada event atau perubahan yang mengindikasikan nilai buku tidak dapat terpenuhi. Dalam SFAS nomor 121, fair value tidak digunakan dalam impairment. SFAS nomor 121 menyatakan bahwa ketika terjadi penurunan nilai, maka kerugian harus dicatat. Impairment of value ini memiliki 5 tanda-tanda. Pertama, terjadi penurunan nilai pasar dari aset secara signifikan. Kedua, terjadi perubahan tingkatan dan perlakuan penggunaan aset secara signifikan. Ketiga, terdapat akumulasi nilai biaya yang signifikan untuk memperoleh aset tersebut. Keempat, adanya forecasting bahwa aset tersebut akan mengalami kerugian. Kelima, terjadi perubahan dalam faktor-faktor hukum atau situasi bisnis yang mempengaruhi aset secara signifikan. SFAS 144 mengklasifikasikan aset menjadi yang pertama yaitu long-term asset, held and used. Yang kedua, long-lived asset to be disposed of other than by sale. Yang ketiga, long-lived asset to be disposed by sale. Kerugian penurunan nilai terjadi jika dan hanya jika jumlah layanan yang dapat dipulihkan dari suatu aset kurang dari jumlah tercatatnya. Jumlah tercatat aset tersebut harus dikurangi menjadi jumlah yang dapat dipulihkan kembali. Pengurangan itu adalah kerugian penurunan nilai yang harus segera diakui sebagai beban dalam akun tenaga mesin ekonomi.
Jika estimasi kerugian penurunan nilai lebih besar dari jumlah tercatat aset tersebut dikurangi menjadi nol. Accounting for Asset Retirement Obligation yaitu kewajiban yang timbul yang berkaitan dengan pembuangan atau disposal aset jangka panjang. Asset Retirement Cost adalah kenaikan dari biaya aset jangka panjang yang dikapitalisasi yang terjadi ketika muncul Asset Retirement Obligation. Pada SFAS nomor 143, Accounting for Asset Retirement Obligation dibuat untuk menyediakan pelakuan akuntansi untuk semua kewajiban yang berkaitan dengan removal aset jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu standar akuntansi internasional yang mengatur tentang properti investasi. Yang pertama, perlakuan akuntansi bagi properti investasi yang tercantum di dalam IAS nomor 16. IAS nomor 16 menunjukkan bahwa setiap properti investasi harus diakui sebagai aktiva ketika dapat dipastikan bahwa akan ada keuntungan yang mengalir dari perusahaan kepada perusahaan. Dan biaya-biayanya juga dapat diukur dengan secara terpercaya. IAS nomor 16 juga meminta agar perusahaan untuk memeriksa carrying amount dari property, plant and equipment yang dimilikinya, yang dilakukan secara berkala untuk menentukan apakah recoverable amount dari aktiva tersebut sudah lebih rendah nilainya dibandingkan dengan carrying amount-nya. Terkait dengan depresiasi IAS nomor 16, menunjukkan bahwa pembebanan harus dialokasikan ke dalam basis yang sistematis, yang secara berkala selama masa guna aktiva tersebut, dan bahwa metode depresiasi yang dipilih itu telah menunjukkan pola benefit ekonomis yang akan didapatkan dari aktiva tersebut. Terdapat beberapa perubahan yang ditekankan di dalam revisi pada IAS nomor 16. Yang pertama, meminta untuk digunakannya pendekatan komponen dalam melakukan depresiasi. Yang kedua, pengukuran atas nilai residu didefinisikan sebagai nilai masa kini dari aktiva-aktiva yang memiliki umur dan kondisi yang sama ketika mencapai usia dan kondisi yang merupakan akhir dari masa gunanya. Yang ketiga, di dalam biaya pengakuisisian harus termasuk biaya penyediaan, yang sebagaimana telah dijelaskan dalam IAS nomor 37. Yang keempat, pertukaran properti investasi yang memiliki kesamaan akan dicatat pada nilai wajar, beserta dengan gain atau loss-nya jika memang ada. Yang kelima, pendapatan insidental merupakan kegiatan yang diperlukan dalam membawa aset ke lokasi dan kondisi kerja yang diperlukan agar aset tersebut dapat beroperasi. Yang keenam, pengeluaran selanjutnya dikapitalisasi hanya jika pengeluaran meningkatkan manfaat ekonomi di masa depan bagi perusahaan. Kapitalisasi dari biaya bunga pengakuisisian aktiva yang tercantum dalam IAS nomor 23. Pada awalnya, IAS nomor 23 mengizinkan perusahaan untuk memilih salah satu dari dua metode akuntansi untuk biaya peminjaman, yaitu benchmark treatment. Yang pertama yaitu benchmark treatment, yaitu perusahaan diminta untuk mengakui biaya bunga di periode terjadinya biaya tersebut. Yang kedua yaitu allowed alternative treatment, yaitu biaya bunganya yang secara langsung terkait dengan akuisisi, konstruksi, atau produksi dari suatu aktiva dikapitalisasi sebagai bagian dari aktiva tersebut. Namun, setelah dilakukan revisi, hanya tinggal satu metode yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu allowed alternative treatment. IAS nomor 36 mewajibkan agar impairment loss diakui ketika recoverable amount dari suatu aktiva menjadi lebih rendah dari carrying amount-nya atau book value-nya, di mana recoverable amount adalah nilai yang lebih tinggi antara net selling price atau value in use. Akuntansi bagi properti investasi yang tercantum dalam IAS nomor 40 yang telah direvisi. Properti investasi didefinisikan sebagai properti, yaitu tanah atau bangunan, yang dimiliki dengan tujuan untuk mendapatkan biaya sewa, apresiasi modal, atau keduanya. Di dalam IAS nomor 40 terdapat dua model yang dapat dipilih oleh perusahaan, yaitu fair value model dan cost model. IAS nomor 40 menunjukkan bahwa model yang telah dipilih harus digunakan untuk semua properti investasi. Dan perubahan model yang digunakan dapat dilakukan jika akan menghasilkan penyajian yang lebih pantas. IFRS nomor 5 membuat klasifikasi untuk aktiva non-lancar yang dimiliki untuk dijual dengan menggunakan kriteria yang sama, seperti yang terkandung dalam FASB Statement 144. Berikut merupakan prosedur yang berlaku dalam pengukuran non-current held for sale. Yang pertama, saat pengklasifikasian sebagai held for sale,
Sesaat sebelum hal tersebut dilakukan, carrying amount-nya diukur dengan metode yang sesuai dengan peraturan IFRS. Yang kedua, aktiva tersebut diukur dengan cara dipilih nilai mana yang lebih rendah antara carrying amount dan fair value-nya, kemudian dikurangi biaya untuk menjualnya. Yang ketiga, impairment loss harus selalu diakui. Yang keempat, aktiva yang dicatat dalam fair value, pengurangan biaya penjualan akan secara langsung berpengaruh terhadap profit atau loss. Jika ada peningkatan fair value, maka keuntungan yang dapat diakui hanya sebatas jumlah kumulatif impairment loss yang telah diakui. Selanjutnya IFRS nomor 6. IFRS nomor 6 menyatakan bahwa eksplorasi dan evaluasi aktiva sejak awal harus diukur berdasarkan biayanya. Nah, berikut merupakan ada beberapa contoh pengeluaran yang bisa dimasukkan ke dalam pengukuran proses eksplorasi dan evaluasi aktiva. Contohnya pembelian hak untuk melakukan eksplorasi, studi secara topografi, geologis, geokemikal, dan geofisikal. Selanjutnya pengeboran eksplorasi, penggalian sampel, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.